Terkadang kamu mudah sekali merasa stres ya teman-teman, atau sekedar overthinking di malam hari. Bahkan bisa juga depresi berat dan sampai merasakan asam lambung yang begitu parah sehingga memerlukan perawatan medis. Di sekitar kita banyak sekali terjadi kejadian seperti itu. Entah itu karena kesehatan mental yang sedang terganggu, atau ada beban yang sangat berat di pundaknya, atau tekanan-tekanan yang lain yang tentunya berasal dari luar diri yang ada di sekitar atau lingkungannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua faktor. Tentunya dua faktor ini nantinya kita akan bagi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana pembagian dua faktor ini nantinya akan memberikan pelajaran kepada teman-teman semua apa yang perlu kita kendalikan dan apa yang perlu tidak kita kendalikan. Dalam artian kita lepaskan saja apapun yang terjadi, kita kendalikan diri kita sendiri. Nah, bersumber dari buku filosofi teras yang sudah saya baca berulang kali, yang tadinya saya juga mudah sekali untuk depresi teman-teman, dimana tekanan-tekanan dari luar diri saya sendiri ini ya sangat berat sekali, karena banyak sekali masalah yang kita tidak dapat kendalikan. Entah sekedar kayak masalah pekerjaan, respon orang terhadap kita, itu kita tidak bisa menghandle itu teman-teman. Tapi yang bisa kita handle adalah diri kita sendiri. Misalkan kita sudah bekerja maksimal di pekerjaan, kita sudah memberikan yang terbaik di pekerjaan juga, namun atasan kita merasa bahwa pekerjaan kita itu kurang dan kinerja kita itu buruk. Nah, respon seperti itu kita tidak bisa kendalikan. Menurut dari buku filosofi teras yang sudah saya pelajari, bahwa jika kita ingin mengendalikan respon orang terhadap kita, maka kita akan gagal. Karena yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri terhadap apa respon yang diberikan kepada kita. Misalkan atasan kita tidak suka terhadap kita walaupun kita sudah, seperti yang saya katakan tadi, sudah memberikan yang terbaik, namun kita tidak diapresiasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Nah, respon kita biasanya ada dua pilihan. Kita ingin merespon dengan emosi atau dengan emosi negatif, atau kita cukup kendalikan diri kita saja untuk tidak terbawa suasana dan tetap tenang. Nah, biasanya orang-orang yang mudah sekali terbawa emosi pasti akan memilih yang nomor satu, dan itu tentunya akan mendistract yang namanya emosi dari teman-teman, dan itu akan membuat stres karena teman-teman akan kepikiran lebih panjang. Kenapa ya pekerjaan saya tadi tidak diapresiasi? Nah, namun jika teman-teman memilih yang nomor dua, tentunya lebih tenang, lebih bisa menguasai diri. Oh ya, karena tidak semua orang itu pasti suka terhadap kita. Ya, kita cukup tahu saja dan kita kendalikan diri kita sendiri. Tidak usah terbawa emosi negatif teman-teman. Kita cukup tenang. Kalaupun misalkan lingkungan yang ada di pekerjaan itu sudah terlalu toksik, maka kita bisa memilih untuk keluar saja dan mencari peluang yang baru di luar sana. Karena kesehatan mental itu nomor satu, walaupun kita bisa menolak dengan pikiran kita yang agar tetap tenang. Nah, jadi faktor internal itu adalah faktor yang bisa kita kendalikan, yaitu seperti emosi kita, cara respon kita terhadap sesuatu, dan apapun tingkah laku kita yang bisa kita kendalikan. Itu yang namanya faktor internal. Jika faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar diri kita, seperti respon orang, perilaku orang terhadap kita, respon orang terhadap kita, itu kita tidak bisa kendalikan. Apapun yang ada di luar kita, misal kita berangkat kerja, misal kita berpergian, ternyata ada barang yang ketinggal, ada batu kecil yang bisa membuat kita tersandung, atau apapun itu kita tidak bisa kendalikan teman-teman.
Karena terkadang ya seperti itu kejadiannya di dunia ini. Jadi kita hanya bisa menjadi seseorang yang lebih sabar, tidak mudah terbawa emosi juga, dan tentunya kita bisa kendalikan diri kita agar kita tidak rugi. Menjadi seorang pemarah dan egois sekali itu sangat rugi terhadap diri kita sendiri, teman-teman, karena kita nanti akan mudah untuk melakukan perilaku yang buruk sehingga mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, seperti itu. Jadi terkadang kita merasa stres, terkadang kita merasa terbebani terhadap masalah yang sedang kita alami. Ya memang itu tidak bisa kita cegah. Otak itu selalu memikirkan, ya ini kita bagaimana ya nanti kedepannya, misalkan merasakan masalah A, nanti kedepannya akan terjadi hal-hal yang buruk. Biasanya kita sudah berkutat di pikiran seperti itu. Namun yang perlu kita ketahui bahwa kita hidup di masa sekarang. Jadi kita fokusnya di masa sekarang saja. Besok saja itu kita tidak bisa memprediksi, teman-teman. Tapi kita bisa berdoa dan menyiapkan apa hal yang harus kita hadapi besok. Seperti misalkan ada kejadian yang kurang enak, kita harus sudah siap terlebih dahulu perasaan kita. Bukan berarti kita berprasangka buruk terhadap hari esok yang akan terjadi. Namun kita sudah siap-siap terlebih dahulu terhadap hal-hal yang buruk yang akan kita rasakan di besok hari itu. Jadi kita sudah siap, dan kita misalkan merasakan masalah atau sesuatu hal yang kurang mengenakan di dalam diri kita atau yang dirasakan oleh diri kita, itu kita sudah siap. Biasanya saya terapkan seperti itu. Jadi saya syukuri jika pagi hari, namun saya juga siap terhadap apa yang sudah saya terapkan atau saya afirmasikan di otak saya. Jadi misalkan ada suatu hal besoknya yang kurang enak, saya sudah siap melaksanakannya atau jadi seperti itu ya teman-teman, sehingga nantinya kita tidak mutal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, agar kita tidak mudah. Jadi seperti itu ya teman-teman, agar kita tidak mudah stres, kita enjoy saja menjalani hidup, karena apa yang ada di luar diri kamu itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kamu kendalikan, namun kamu bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Nah, bisa juga kita latih untuk tetap tenang, itu rajin-rajinlah meditasi, rajin-rajin juga journaling teman-teman, dan jangan lupa menuliskan scripting atau jurnal syukur pada pagi hari ya, agar kita terbiasa dengan habit-habit baru, dengan semangat baru juga, dan apa yang teman-teman inginkan, mungkin kesehatan mental itu akan terbentuk teman-teman, walaupun memang butuh proses. Tapi percayalah bahwa diri kamu yang baru itu dapat kamu gapai, dan habit-habit lama yang memang merugikan kamu itu dapat kamu hilangkan. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman semua, dan jangan lupa like. Jika ada pertanyaan silahkan komen, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.